Mia langsung masuk ke kabin dan ingin segera keluar dari hutan itu. Tapi tidak ada yang mau membantunya, termasuk David kakaknya. Mia kecewa dan masuk ke kamar. Saat Eric ingin menemui Mia di kamar, jendela terbuka dan terdengar suara mobil, dan itu adalah Mia yang menyetir sendiri. Di mobil, Mia terlihat sangat sedih. Ia kecewa hingga ada sosok yang berdiri di depan mobilnya. Mia refleks menghindar hingga mobilnya masuk ke sungai. Mia berusaha keluar dari mobil, dan saat ia sudah bisa keluar, tiba-tiba ia berusaha kabur. Padahal saat ia sudah keluar dari mobil, ia mendengar suara David. Dan dari sini kita tahu bahwa iblis ini memiliki suatu rencana. Mia yang sempat kabur akhirnya terikat dan dimasuki seperti akar hitam berlentir yang adalah iblis tersebut. David dan Olivia yang sedang mencari Mia di hutan akhirnya menemukannya dan langsung membawa ke kabin. Hal yang aneh mulai terjadi. Mia sangat ketakutan dan mencoba memberitahu soal iblis, tapi David hanya mengira Mia overdosis. Di luar, David sedang membuang bangkai-bangkai kucing dan memanggil anjingnya yang ia beri nama Grandpa. Alangkah terkejutnya saat ia menemukan anjing kesayangannya telah mati terbunuh karena ia melihat ada palu berdarah di sana. Ia pun langsung berkesimpulan bahwa Mialah yang membunuh anjingnya. David mencari Mia yang sedang berada di kamar mandi, dan karena tidak ada jawaban, David membukanya dan sangat terkejut melihat Mia yang sedang mandi shower dengan air mendidih. Kulit Mia terlihat melepuh. David langsung membawa Mia keluar hutan, yang ternyata mereka tidak bisa keluar karena arus sungai sangat deras, dan Mia pun tersenyum. Malam harinya, mereka sangat bingung dan cemas akan keadaan Mia. Tanpa disadari, Mia sedang mendekati mereka sambil membawa senjata. Semua berusaha menghentikan, tapi tiba-tiba Mia terjatuh. Olivia yang melihat kesempatan berusaha mengambil senjata yang tadi dibawa Mia. Saat hampir menggapai senjata itu, Mia terbangun dan memuntahkan cairan berwarna oranye ke wajah Olivia. Mencoba melawan, tak sengaja Olivia memasukkan Mia ke ruang bawah tanah dan langsung ditutup oleh Eric. Setelah itu, Eric menyadari ini semua adalah ulah iblis yang tidak sengaja ia panggil. Olivia membersihkan wajahnya. Ia tidak menyadari cermin yang terbuka di depannya bergerak menutup. Saat ia melihat cermin, tiba-tiba ia melihat bayangan wajahnya di cermin yang sangat menyeramkan, tidak seperti dirinya. Cermin pun pecah. Olivia yang ketakutan tiba-tiba melihat buku yang dibuka Eric ada di sana dan menunjukkan halaman berisi gambar seseorang yang sedang memotong kulit wajahnya. Eric yang khawatir akan keadaan Olivia memutuskan menemui Olivia. Saat ia masuk, ia melihat Olivia yang sedang jongkok dan terdengar bunyi pisau yang sedang memotong-motong daging. Saat Olivia berbalik, Eric terkejut karena keadaan Olivia sangat menakutkan. Ia memotong kulit pipinya sendiri dan terdapat banyak darah. Eric yang ketakutan berusaha diserang terus-menerus oleh Olivia hingga pisau berhasil ditancapkan di dada Eric. Namun Eric tetap melawan dan akhirnya Olivia diserang menggunakan tutup toilet oleh Eric hingga mati. David yang melihat hal itu sangat syok
dan langsung membawa Eric untuk diberi perawatan. David mencabut pisau di dada Eric dan terlihat jika luka di tubuh Eric sangat parah. Di sana, Eric membuat pengakuan bahwa ia telah melepaskan sesuatu. David terlihat belum mengerti dengan perkataan Eric. Kemudian ia meminta pacarnya yaitu Natalie untuk membawakan air gula untuk Eric. Natalie sangat ketakutan saat membuat air gula karena lokasi pintu bawah tanah tempat mengurung Mia adalah di dapur. Tiba-tiba terdengar suara Mia. Karena kasihan, Natalie mencoba masuk ke bawah, dan saat hampir tiba di bawah, tiba-tiba ada Mia yang sangat seram. Ia berusaha naik ke atas tapi berhasil ditarik Mia. Natalie terbangun dan ia melihat Mia di sana yang sangat menyeramkan wajahnya. Untungnya David menolong Natalie walau tangan Natalie sempat digigit oleh Mia. Natalie mencuci tangannya dan tanpa ia duga keluar seperti cairan hitam dari lubang bekas gigitan Mia. Natalie berusaha mengeluarkannya namun susah dan lukanya menjalar. Natalie pun berpikir untuk memotong lengannya agar ia tidak terinfeksi virus iblis tersebut. Dengan pemotong daging yang ia miliki, akhirnya lengannya terputus. Saat David sedang berdiskusi bersama Eric, Natalie datang sambil membawa senjata yang sebelumnya digunakan untuk menusukkan paku. Natalie menyerang mereka tanpa ampun. Apabila senjata yang dibawa Natalie berhasil mengenai Eric atau David, maka Mia yang ada di ruang bawah tanah terlihat menjerit dan sangat menikmati hal itu. Namun saat Eric atau David berhasil menyerang Natalie, Mia terlihat mematung dan terlihat sangat tidak suka. Hingga akhirnya David berhasil menyerang Natalie. Setelah kejadian itu, David akan membakar ruang bawah tanah itu. Tiba-tiba terdengar Mia yang bernyanyi. David sedih dan tidak jadi membakar ruang itu. David pun masuk ke ruangan itu. Tapi tiba-tiba Mia menyerang secara membabi buta hingga ia ditenggelamkan. Tapi beruntung David yang tenggelam ditolong oleh Eric. Namun Eric tidak selamat. Saat Mia sudah di lubang itu, tiba-tiba Mia terbangun dan berbicara pada David. Namun David tetap mengubur Mia. Setelah terkubur, David membuka kuburan itu dan mengangkat Mia. Ia berusaha membuat Mia hidup tapi gagal. David pun pergi. Dan tiba-tiba Mia memanggil. David sangat senang karena Mia sudah seperti semula dan mereka memutuskan pergi. Mia menunggu di luar. David masuk ke kabin untuk mengambil kunci. Dan ia melihat foto-foto kenangannya. Tapi tiba-tiba ia tertusuk. Dan yang menusuk adalah Eric yang kini sudah terasuki iblis. David tahu bahwa setelah ini ia akan seperti Eric. Sehingga ia menyuruh Mia pergi. Mia awalnya menolak dan bersikukuh tetap di sana bersama David. Namun setelah dibujuk, Mia akhirnya menjauh dari kabin. Dan David merancang alat untuk meledakkan kabin. Dan kabin pun terbakar. Mia sangat sedih dan ia berjalan keluar sampai turun hujan berwarna merah dan ternyata ada sosok bangkit menyerang Mia. Mia berusaha kabur dari kejaran iblis itu. Saat Mia ingin keluar dari bawah mobil, tiba-tiba iblis itu membalikkan mobil dan membuat Mia harus menarik tangannya yang terjepit agar bisa keluar dari mobil. Perjuangan Mia berbuah manis. Akhirnya dia bisa mengalahkan iblis tersebut dengan gergaji mesin. Iblis itu mati. Hujan pun berhenti, mentari terbit, dan pagi datang. Film pun selesai. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini, yang pertama kita harus saling menyayangi, seperti David yang menyayangi Mia. Bahkan David rela berkorban demi adiknya Mia. Pesan yang kedua, jangan pernah kita mengambil yang bukan hak kita, yang bukan milik kita.
Seperti Eric, ia mengambil buku yang jelas-jelas bukan miliknya, dan itu pun membuat ia celaka dan teman-temannya celaka. Sampai jumpa di video selanjutnya ya, dan jangan lupa untuk dukung channel ini dengan share dan subscribe. Dan jangan lupa untuk tebarkan kasih dimanapun kita berada.